teman cerita, apa kabar? Baik-baik kan? Udah nggak galau lagi, udah nggak bersedih lagi. Saya yakin setelah dengar ini video aku sebelumnya, pasti udah bisa lebih tegak, udah bisa menerima kenyataan, udah bisa kembali bahagia dengan sendiri tanpa dia. Yaitu video aku sebelumnya tentang rasa yang tak kunjung pergi. Bagi yang belum dengar ya. Kalau ini video saya bawakan, yaitu dia yang tidak pernah bekah. Mungkin kebanyakan dari kita berpikir, kenapa ya dia tidak bekah sama saya, padahal udah saya kasih kode, udah saya tunjuki handphone saya, udah saya manjakan dia, udah berbagai cara lah agar dia bisa bahagia, nunjukin bahwa saya menyukainya. Tapi apa? Gak ada balasan, kayak gak bekah gitu. Top, jangan berpikiran begitu ya kalau dia tidak bekah. Coba dengar ini video sampai selesai hingga bisa membuatmu lebih mengerti kenapa dia demikian begitu. Setelah saya bacain buku, pemikiran saya lebih terbuka lagi. Oh, ternyata begini ya. Ternyata dia orangnya begini. Jadi bisa lebih kita mengerti dan kita bisa paham kenapa dia begitu. Gak usah panjang lebar, yuk kita dengar bareng-bareng. Dia yang tidak pernah bekah. Sebenarnya aku lupa kapan terakhir kali aku menyukai seseorang selain dari dirimu. Dan aku pun kini lupa kapan aku mulai memiliki perasaan bahagia saat bersama denganmu. Dan sekarang nyatanya aku jatuh cinta, bukan? Meski aku pernah ragu dan hampir menyerah. Betapa tidak, kamu yang begitu cuek, dingin, dan responmu yang datar sempat membuatku goyang. Tahukah bahwa wanita sebenarnya ingin diperjuangkan? Aku juga ingin, tapi inilah aku yang begitu menyukaimu. Aku rela untuk menjadi seseorang wanita yang memperjuangkan cintanya. Meski sejujurnya aku ingin menjadi wanita yang diperjuangkan, diusahakan dengan keras guna hatiku bisa luluh kepada pria itu. Dan biarlah aku menjadi yang memperjuangkanmu. Aku harus maju sampai kamu benar-benar berucap bahwa kamu tak mau. Tapi mengapa kamu diam saja? Kamu suka atau tidak sebenarnya? Kamu tidak bekah. Apakah aku perlu mempertahankan seseorang yang aku sendiri tak tahu apakah dia sedang mempertahankanku juga atau tidak? Bukankah saling itu lebih baik? Bukankah hanya mencintai tapi juga dicintai? Dan aku kini melakukan itu bersamamu. Apa yang harus aku perbuat? Di sisi lain, aku menyukainya. Tapi di sisi lain, aku juga menyukai yang lain. Kenapa banyak sekali wanita yang aku suka? Pusing rasanya. Tapi inilah kenyataan perasaanku. Aku tahu kalau dia menyukaiku, tapi dia juga harus tahu kalau aku sebenarnya menyukai sahabatnya, bukan dia. Dia wanita yang baik hati, enak juga kalau diajak ngobrol, diskusi. Mungkin karena dia memang lulusan sekolah unggulan kali ya. Aku juga gak mau sebenarnya terus kayak gini, kayak yang PHP gitu. Tapi gimana lagi ya, orangnya enak diajak. Jadi teman ngobrol sih. Ingin menjauh, tapi kasihan ke dia. Ingin mendekat,
tidak mengiyakan perasaannya, tapi jatuhnya malah jadi kasihan ke aku sendiri. Cuma ya jadi pria yang gak enakan ke orang. Kenapa sih dia terang-terangan banget menunjukin perasaannya? Aku sebenarnya risih, tapi aku gak enak ke dia. Aku malah jadi busuk. Iya, aku memang belum bisa suka sama dia, tapi gak tahu kalau minggu depan dicoba dulu aja. Kalau aja bukan teman dekat, aku pasti udah bilang langsung enggak ke dia. Oh, ternyata dia juga termasuk dari yang suka sama aku. Ya biarin aja, gak masalah. Aku belum tahu aku suka atau enggak, belum tahu lebih ke yang mana. Jadinya ya gini aja, dijalanin. Masih bingung aku tuh. Aku juga sebenarnya, tapi aku mau lulus kuliah dulu. Ya emangnya aku harus gimana? Kalau aku nggak mau berarti aku nggak peka gitu. Mungkin cerita tadi sebagian dari pikiran pria yang masih baik hatinya. Karena bisa saja ada pikiran pria lain yang lebih sadis. Tapi inilah kenyataannya, seperti tulisan yang terakhir. Ya emangnya aku harus gimana? Kalau aku nggak mau berarti aku nggak peka gitu. Mari kita berpikir lebih jernih lagi. Apakah kita sudah menempatkan kata peka kepadanya dengan tepat? Karena bisa jadi ia adalah pria yang sangat peka sekali, sampai-sampai dia menjadi terbebani oleh perasaanmu. Sampai-sampai di setiap malamnya bersiaran wajahmu, dan dia pun sangat sadar dia tidak bisa menerima perasaanmu. Tentunya menyerah alasan, menyeragamnya, tergantung dari pria itu sendiri. Tapi kita kembali lagi pada pertanyaan pertama. Apakah pria yang peka adalah pria yang harus bisa menerima cintamu? Kalau dia tidak bisa menerima cintamu, padahal sebenarnya dia tahu tentang perasaanmu, tapi kamunya tidak tahu kalau dia sebenarnya tahu tentang perasaanmu. Apakah dia bukan termasuk dari pria yang peka? Atau sebenarnya justru yang tidak peka itu adalah kamu? Kadang kita mengharuskan seseorang untuk peka dengan perasaan kita, tapi kadang pula kita lupa untuk menempatkan hal yang sama pada diri sendiri. Kita yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia tahu tentang perasaan kita, padahal dia pun sudah menunjukkan ketidaksukaannya kepada kita. Tapi kenapa kita menjadi yang tidak bisa peka kepada perasaan pria itu? Tentu tidak semua wanita seperti itu, ada juga yang akhirnya memilih untuk mencukupkan hatinya ketika mengetahui pria yang diimpikannya tidak bisa membalas perasaannya. Dan beberapa dari wanita itu ada yang mengetahuinya lewat kata-kata yang keluar langsung dari pria itu. Pun ada juga dari gerak-geriknya yang menandakan ketidaksukaannya kepadamu. Ya, dia adalah wanita yang adil. Dia adalah wanita yang dengan adil bisa menempatkan sesuatu hal, sehingga ketika kenyataan setelah datang dia tidak bisa mencintaimu, wanita itu bisa menempatkan diri untuk mengambil langkah yang lebih baik untuk kedepannya. Bukan berarti harus menyerah, tidak sama sekali, tapi dia mencari cara lain tentang bagaimana harus bersikap dalam cintanya. Menilai perasaan itu harus adil, karena setiap orang mempunyai perasaan, karena setiap orang memiliki caranya sendiri dalam menunjukkan cintanya, pun juga dalam menunjukkan ketidaksukaannya. Kita harus sama-sama peka, karena bisa jadi bukan dia yang tidak peka, tapi kitalah yang tidak peka. Nah, itu tadi bacaan dari buku tentang rasa mengikhlaskan dengan penulis Panji Damdana dengan judul Dia yang Tidak Pernah Peka. Bagaimana teman-teman? Udah mengerti kan kenapa dia tidak mau peka? Kalau memang dia tidak suka sama kita, ya
Lebih baik kita mundur saja deh, daripada kita mengejar hanya membuat kita sakit hati. Ya, begitulah. Gak usah ya mengemih-ngemih sama dia. Lebih baik kita bahagiakan diri kita sendiri. Cukup sampai di sini saya bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.